Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nifa Sabdani dengan NIM 23 garis miring 52110 garis miring SP garis miring 23376. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai hasil SDGL bab 5 yaitu instant segmentation. Sebelum itu untuk instant segmentation merupakan suatu teknik yang terdapat pada computer vision yang mempunyai tujuan dalam mengenali sekaligus memisahkan setiap objek individu dalam sebuah citra pada tingkat piksel. Menurut Bakhtiar, Rahayu, dan Mufikhar tahun 2025, instant segmentation mampu melakukan pembedaan setiap objek karena telah dilakukan pembelajaran atau training dengan berbagai pelatihan. Menurut Syabut Wulandinggrum dan Rojmana tahun 2025. Dan untuk tahapnya itu terdapat beberapa tahap, yaitu untuk tahap pertama itu pembuatan field dengan namanya tuh class dan tipenya itu long. Jadi pengisian dari field itu satu. Dengan tujuan supaya objek itu dapat dibedakan dengan yang lainnya kan asal datanya itu tuh dari Build Jakarta. Dari Build Jakarta ini dan di dalamnya sini itu terdapat field field dengan nama kelas dengan keterangan satu sehingga nanti tuh cuma field ini yang akan diolah. Sehingga ini kan ada citra Jakarta dan di dalamnya itu tuh ada beberapa objek. Nah, sehingga kalau nanti dilakukan training nanti objek yang lain itu tidak akan mengikuti. Sehingga yang diolah itu cuma ini sehingga kelasnya ini cuma ada cuma diberikan angka satu. Kemudian pengolahan dengan menggunakan tools export training data for deep learning. Itu untuk data yang diinputkan itu rasternya itu Jakarta karena data Jakarta itu data segmentasinya cukup sedikit sehingga dalam pengolahannya akan cukup memakan waktu yang tidak terlalu banyak. Dan fiturnya itu build Jakarta dengan value-nya nanti kelas dan metadata formatnya berupa RCCN MAS. Jadi hasil untuk ekspor data ini tuh ada image. Yang image ini tuh isinya tuh berbagai foto dengan skala yang kecil ini sehingga objeknya dapat terlihat dengan jelas dan ini fotonya terdapat sangat banyak foto dan ini untuk labelnya. Nah ini tuh ada keterangan angka satu dan ini karena tadi tuh diberikan angka satu jadi keterangannya satu. Ini untuk SD accumulated JSON ini tuh untuk menyimpan statistik dataset training untuk deep learning. Ini tuh berupa informasi citra, informasi kelas, statistik objek hasil citra, statistik nilai piksel. Jadi ini tuh kayak informasi dari datanya. Ini versinya ada satu, kemudian 6 kelasnya itu ada satu. Untuk metadatanya ini RCCN Mars. Diberikan RCCN Mars itu karena metadata standarnya itu untuk instant segmentation dan mampu melakukan deteksi objek sekaligus membuat segmentasi mass per pixel untuk setiap instan objek, sehingga hasilnya lebih detail, akurat, dan sesuai dengan kebutuhannya.
Dan untuk maksimal size-nya ini, hingga nanti ini tuh untuk eh, informasinya. Kemudian ini untuk map-nya, ini berisi foto dengan labelnya ini satu. Dan untuk bagian statsnya ini tuh keterangan kelas fiturnya itu ada ini 1504 untuk fiturnya objek instan yang itu yang kayak yang ditandai angka satu tadi. Kemudian ini untuk fitur per image. Ini untuk fiturnya min size ini. Kemudian untuk image ini keterangannya itu ada 533. Ini untuk data 533 tel citra yang berukuran 256 kali 256 pixel dengan 3 band. Jadi ini tuh kayak memerlukan informasi dari datanya juga. Kemudian pengolahan dengan training data for deep learning ini hasilnya. Kemudian ini untuk train data for deep learning itu untuk input datanya itu dari hasil ekspor tadi untuk pengaturan folder outputnya. Ini untuk chip size-nya 224 supaya dapat sesuai sehingga tidak terlalu besar. Nah, ini hasilnya untuk pengolahan dari train deep learning. Ini ada data model untuk model karakteristiknya. Ini ada grafik, ada foto, dan ini untuk validasi loss-nya. Ini merupakan data dari training tadi. Ini ada data ini apa namanya? Grafiknya ada segini. Kemudian backbone-nya menggunakan ResNet 50 karena eh, mampu untuk unggul dalam melakukan dua tugas sekaligus secara akurat, yaitu deteksi objek dan segmentasi. Sehingga ini lebih mampu daripada ResNet 34. Karena kan kalau untuk ResNet 34 itu tidak terlalu detail sehingga tapi ini untuk detail dan ini untuk trainingnya ini ada grafik yang biru ini training dan yang oranye ini tuh untuk validasi. Untuk sumbu X itu untuk nilai loss atau nilai kesalahan yang ingin diminimalkan selama pelatihan. Untuk sumbu Y ini untuk jumlah batch yang telah diproses selama pelatihan karena batch tadi tuh ada 20. Kemudian eh, untuk garis biru ini dari yang awalnya tinggi ini menurun sehingga untuk ini kan telah dilakukan pelatihan sehingga dari awalnya yang eh, tidak stabil menjadi stabil dari yang awalnya 0,8 ini turun. Dan untuk garis Y ini data validasi untuk menurun dengan laju yang lebih lambat. Sehingga nanti akan terdapat akurasi presisi 0,75 yang menunjukkan modelnya ini akurasinya itu cukup baik karena sudah mendekati satu. Untuk kalau mau
baik itu lebih dari 60% atau 0,6. Dan kalau karena ini 0,78 atau 0,8 kalau dibulatkan, jadi ini sudah cukup baik. Ini menggunakan RCCN emas ya, sehingga lebih baik. Dan ini untuk Gonzalez prediksi, ya ini untuk melakukan prediksi untuk gambar pertama ini karena ini kan awalnya belum terdeteksi kan. Ini dapat terdeteksi. Dan ini dari telah mampu mendeteksi per segmen ini untuk atap bangunan ini kan udah dibedain per segmennya ini beda. Kemudian pengolahan untuk detect objek pakai ini inputnya itu pakai raster yang lain ya. Jadi saya memilihnya itu raster Bandung. Sing kan tadi datanya udah di training sehingga dia udah kayak udah pinter gitu. Jadi buat nge buat ngedetek objek dari raster lain sehingga pakai data raster lain yaitu data raster Bandung. Hasilnya yaitu ini sehingga ini kan dari yang awalnya sedikit tadi kemudian bisa mendeteksi semua objek yang ada di Citra Bandung. Yang awalnya tadi Jakarta yang sedikit, kemudian di training, kemudian sudah belajar, kemudian dideteksi objek dengan menggunakan Citra Bandung, kemudian dari hasil pelatihan itu bisa menghasilkan ob- objek sebanyak ini. Dan ini sudah bisa membedakan antara yang bangunan maupun non-bangunan, sehingga yang non-bangunan ini tidak akan terdeteksi. Namun ini bentuknya mungkin belum kotak dan eh, sudah cukup baik, tapi belum baik banget dalam mendeteksinya. Seperti ini. Ini kan masjid, harusnya ini bentuknya itu kotak kan. Tapi ini cuma sebagian. Dan ini juga harusnya kotak. Kemudian pemrosesan dengan tools compute akurasi ini data yang diinputkan itu hasil data detect object. Dan penginputan save filenya itu dari save file Jakarta. Jadi kayak save file yang awal dimasukin. Hasilnya itu tuh berupa atribut. Nah, ini ada objek ini, ada presisi, ada recall. Ini, ini ada objek, ada min low is plus 10%, precision, recall, advanced score, AP, true position, true positive, false positive, sama false negatif. Kemudian untuk presisinya itu 0,06 termasuk rendah, 0,12%. Hanya sedikit yang benar. Jadi kalau untuk presisinya ini dari semua itu sebenarnya cukup benar, namun ada beberapa yang tidak tercover. Contohnya ini, kemudian ini. Seharusnya ini kan tercover dari sini sampai dari ujung-ujung ini, tapi ini kan hanya tercover sedikit terus ini. Ini juga dan bentuknya pun nggak menyerupai bangunan, hanya sedikit ini saja. Kemudian untuk recalnya itu 0,91. Hampir semua bangunan itu terdeteksi.
Jadi kalau untuk bangunan memang terdeteksi, namun nggak semuanya itu tercover. Nah, ini untuk advance score ini jadi modelnya itu nggak seimbang, lebih fokus ke recall daripada presisi. Untuk nilai true positif itu ada 237 yang merupakan kayak bangunan yang terdeteksi dengan benar itu ada 237. Untuk jumlah prediksi yang false positif itu ada 3.634 sehingga yang salah 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 dalam prediksi bangunannya. Untuk false negatif itu ada 23. Jadi untuk true positif ini yang berhasil diprediksi, kalau untuk false positif ini tuh bisa diprediksi namun salah. Itu besar banget 3.000-an, dan untuk false negatif itu yang tidak bisa terdeteksi atau yang nggak bisa terdeteksi kemungkinan karena tertutup sama pohon atau bentuknya yang abstrak. Ini salah satu yang false negatif ini yang nggak eh, yang nggak terklasifikasi, dan ini untuk false positif ini nggak semuanya. Dan untuk contoh true positif ini tuh kemungkinan ini sedikit karena ini sudah lumayan tercover. Kemudian juga terdapat ini akurasi assessment report. Ada ini ada 4 halaman. Jadi presisi ini ada IU 0,1000. Nah, ini tuh ini yang bagian tadi yang hasil ini yang bahas mengenai data tadi sehingga ini sudah cukup baik, hampir menyentuh satu, jadi hampir semua. Ini untuk IU 0,500 ini untuk precision of recall. Ini hanya sedikit. Ini karena seperti longgar. Presisi itu rendah. Kemudian ini untuk standar evaluasi umum ini presisinya 0,011 dan ini recall-nya ini 0,1, untuk true positifnya 43, pas negatif model hampir gagal total ya karena ini hanya segini kan tadi awalnya eh, sudah hampir segini. Kemudian untuk pressure of recall ini 0,75, ketelitiannya itu cukup tinggi, namun tidak ada objek yang dapat diprediksi, jadinya 0. Dan ini untuk EU 950, presisinya itu 0,950, ketelitiannya tinggi. Sehingga modal itu lemah karena eh, karena hampir prediksinya itu banyak yang salah. Sehingga itu presisinya ini akan rendah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.